Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Jadi kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu bab tentang khiyar. Kemarin sudah saya jelaskan tentang khiyar. Khiyar adalah apa? Hak memilih bagi siapa? Bagi si pembeli. Ada berapa hak yang dimiliki oleh pembeli dalam akad khiyar ini? Ada tiga. Yang pertama hak khiyar majlis atau hak memilih ketika ada di tempat. Kemudian khiyar yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat. Berapa hari itu? 3 hari. Jadi hak memilihnya ada waktu untuk 3 hari. Jadi selama 3 hari boleh bagi si penjual untuk menentukan jadinya akad jual beli atau gagalnya akad jual beli. Kemudian khiyar yang ketiga adalah khiyar aib. Apa itu khiyar aib? Hak boleh memilih menjadikan akad jual beli atau menggagalkan akad jual beli ketika ada itu namanya khiyar aib. Jadi seperti itu. Saya bacakan lagi ya, disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa lahuma ay yashtarita al khiyara ila 3 ayyamin wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Jadi wal mutabayyi'ani, adapun 2 orang yang berakad jual bil khiyari ialah dengan khiyar atau memilih malam yatafarraqa, selama tidak berpisah. Ini namanya khiyar. Walahuma yashtarita al-khiyar ila 3 ayyamin. Walahuma ialah boleh bagi siapa boleh? Mutabayyi'an, 2 orang yang berakad jual boleh ayyashtarita, adapun membuat syarat. Siapa yang membuat syarat? Mutabayyi. Membuat syarat al-khiyar kepada khiyar apa tadi? Hak untuk memilih. Ila 3 ayyamin, sampai 3 hari. Wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Wa idza wujida, apabila dijumpai bil mabi'i pada barang yang dibeli itu aibun apa? Aib itu apa? Kecacatan atau kekurangan dari barang. Falil mushtari radduhu, falil mushtari, maka ialah boleh bagi mustari. Siapa mustari? Pembeli. Boleh bagi pembeli radduhu, adapun mengembalikan mabih. Nah, ini yang dimaksudkan dengan khiyar aib. Jadi khiyar aib itu khiyar yang dikembalikan barangnya ketika ada aib. Saya lanjutkan. Wala yajuzu bil mabi', wala yajuzu bai'u samrati mutlaqan illa ba'da butuwi salat. Ini tentang menjual buah yang belum tampak baik. Disimak lagi ya, yang kemarin itu mungkin ada yang enggak betul, ada yang ketinggalan, silakan dilihat lagi. Minggu kemarin sudah kita baca ini memang, cuman saya bahas lagi, takutnya ada yang enggak ngerti. Wala yajuzu bai'u thamrati mutlaqan illa ba'da wudu'i sulahiha. Wala yajuzu, dan tak boleh bai'u thamrati apa? Menjual buah.
mutlakon halal secara mutlak. Berarti tidak boleh untuk menjual. Ya. Gimana? Boleh menjual buah. La yajuzu bai'u thamrati mutlaqan, tak boleh menjual buah. Ada orang tuanya yang menjual buah. Hah? Berarti tugas kalian harus menutup semua buah yang ada di pinggir ya. Betul seperti itu kitabnya. La yajuzu bai'u thamrati mutlaqan, tak boleh menjual buah secara mutlak. Itu mutlak, tak bisa ada tawaran lagi. Kayak jujur baik usam, tak boleh jual buah. Jadi masih jual buah. Yang di pasar itu gimana? Illa ba'da wudu'i salat. Jadi ini masih diputus. Jadi ada kelanjutannya. Boleh menjual buah ba'da wudu'i sholahiha, setelah tampak baiknya berarti tak boleh jual buah-buahan bingung. Tahu apa bahasa Indonesianya pesen? Apa? Ditebas. Ditebas itu kan dipotong lehernya. Ditebas. Di apa namanya ya? Diborong. Ketika memborong buah ketika masih muda. Dan ini masih banyak di kalangan masyarakat yang mana biasanya pada musim durian ya. Musim durian yang kecil-kecil masih buah kecil ya, rawasari. Ya. Berarti senang pesen turin king udah. Ada. Punya apa ada? Orang gampang ya. Hah? Ada. Beda tak? Sebagian. Oh, sebagian. Jadi itu nggak boleh. Kenapa? Karena buah itu belum tampak nanti bagus atau tidak. Makanya secara mutlak nggak boleh borong buah-buahan ketika masih muda. Ba'da wudu'i sholahiha, kecuali setelah tampak bagusnya buah. Artinya sudah siap Pak. Jadi kalau masih muda nggak boleh untuk dijual. Haram. La yajuz itu bimakna haram. Jadi wajib untuk ditinggal. Kecuali setelah tampak, berarti setelah matang. Nah, baru setelah matang itu boleh untuk diperjual beli. Boleh kan yang menjual buah yang masih muda? Ada buah yang dijual masih muda? Pasti ada. Ada apa? Salad kalau ujung nggak mau mangga biasanya dibuat tuh di pasar itu ya. Kalau matang nggak dibuat rujak, pasti dijual setengah atau masih muda. Kenapa? Karena cocoknya dibuat rujak. Jadi rujak itu memang dijual ketika masih muda. Katanya nggak boleh kalau belum tampak baiknya. Boleh menjual buah yang masih muda asal langsung dipetik. Tak boleh sabar. Ditunggu ketika sudah bagus, nanti diambil sama si penjual. Itu ada dua kemungkinan. Ada yang kalau bagus nanti yang apa namanya, yang hasil itu adalah yang beli. Kalau nggak bagus, yang jual yang menang. Apa itu? Jadi seperti itu mengenai tentang buah. Boleh menjual buah yang masih muda dengan syarat langsung dipetik, langsung dipergunakan. Contohnya mangga muda, pepaya, setengah matang apa masih muda? Ada yang masih muda. Bambumu tahu bambu muda? Tepung tahu? Apa bambumu? Bukan bambumu, tunas bang.
tunas bambu. Kalau bambu muda tidak bisa dibuat sayur atau dibuat Lalapan. gatel. Gatel ya. Menurutnya kalau bambu muda. Kalau tunas bambu baru bisa untuk dijadikan Sayur. ada yang suka tunas bambu. Ada. Nyaman. Nyaman. Ada kriuk-kriuknya. Pernah? Pernah. Kalau nggak pernah tunas bambu, saya yakin itu orang elit. Orang elit tak kira orang tunas. Ada yang elit di sini tidak pernah tunas bambu. Pernah? Pernah kan? Rebung. Tak tunas bambu rebung kan? Tak lagi. Masya Allah. Ini memang kita ada orang-orang yang luar Biasa. makan tunas Bambu. ini makan apa spaghetti. Tidak pernah beneran nyaman punya ada kirim nanti kalau ada yang dikirim pesen ya kalau punya bambu mau kasihkan enggak pernah tunas dan itu banyak yang dijual sebab itu dipetik ketika masih mau itu buah atau tumbuhan. Kalau buah bukan tumbuhan. Tumbuhan apa buah? Berarti tumbuhan rambutan, tumbuhan nangka, buah atau tumbuhan? Kalau bambu, tumbuhan bambu, bukan buah bambu. Bukan. Karena itu tumbuhan. Jadi bambu itu juga termasuk rumput-rumput. Jadi mungkin itu dari penjelasan tentang samrah. Jadi nggak boleh menjual buah yang masih muda. Artinya masih muda ini belum tampak baiknya. Contohnya, misalkan yang dimanfaatkan buah itu bisa dimanfaatkan ketika matang, hanya matangnya saja. Apa itu? Buah apa? Durian masih muda ada yang dibuat sayur? Ya, pasti ditunggu alpukat ada yang dikonsumsi pas masih muda? Nah itu yang dimanfaatkan hanya bermanfaat ketika sudah matang. Yang dimaksudkan tidak boleh menjual barang yang masih muda atau ba'da budu'i sudah setelah bagus baru boleh untuk diperjualbelikan. Betul? Ada pertanyaan sebelum saya tutup tentang buah atau tentang hiar baju? Sudah paham semuanya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau tumbuhan tidak masuk dalam samrah. Tadi saya buat contoh bambu itu biar nalar kalian nanti main. Karena mungkin di tahun depan atau tahun-tahun ke depan ada buah yang tumbuh dari pohon, dari tanah, itu kan kemungkinan ada. Singkong itu tumbuhan atau buah? Tumbuhan singkong. Ubi. Itu ubi bukan buah. Kalau rotan masih muda, rotan yang biasa dimanfaatkan ada dua. Ada yang orang butuh rotan muda. Ada butuh rotan yang sudah tua. Lucut ya banyak dibuat kursi itu rotan. Nah menjual rotan muda bagaimana? Nah tanda kata kuncinya ada di samrah. La yajuzu bai'u samrah mutlaqan illa ba'da budu'i sholat. Jadi boleh-boleh saja menjual rotan masih muda sesuai kebutuhan. Itu sesuai kebutuhan. Mungkin nanti akhir ditunggu sampai tua dibeli duluan sama seperti samrah ini. Kan itu masih ada tanda dua kemungkinan antara bagus atau tidak. Nah ini yang mengandung
Goror artinya nanti ada unsur yang dirugikan. Tentu. Nah itu yang nggak boleh. Mungkin itu saja penjelasan dari Hamroh tadi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada. Monggo. Kalau beli nanas muda itu apa? Nanas Muda. buat ada maunya. Pokoknya di sini gini dulu. Kalian boleh beli tunas muda, buah muda, asal langsung dipat. Jangan ditunggu sampai makan. Menebus, tahun. Itu. Itu. Kalau beli orang masih muda, karena banyak jualan orang. Cari yang masih mau, nggak boleh. Itu memang betul itu juga buah orang itu buah hati dari orang. Iya kan buah, iya kan. Di sini buah at-tamrah, jadi maknanya umum, jadi untuk semua buah apapun itu, buah hati, ya buah hati orang tuanya. Kalau itu muda sampai tua nggak boleh diperjual beli, itu kecuali budak. Karena nalar itu memang akan nanti tumbuh sendiri. Pasti kenapa saya kasih tahu duluan? Karena nanti kalian berpikir manusia ini kan buah hati. Pasti seperti itu, boleh berarti dijual atau diperbelikan ketika masih muda asal langsung dipat. Kenapa saya kasih tahu duluan? Karena nalar itu kemana-mana masih iya setia kalian, nggak ada masih. Yang dipikirkan hanya itu aja, makan tidur aja, ya kan? Nanti ketemu dengan orang yang pikirannya kritis, pasti kamu akan nalarnya cuma kritis ini lebaran mati ya. Kayak gitu. Ada lagi? Ya. Gimana hukumnya kalau beli buah-buahan yang muda pas langsung ya kebun? Nah ini pertanyaan bagus sih. Beli buah waktu mau siapa ngukap? Tanya. Siapa sih ngukap? Yang beli atau yang jual? Yang beli ayo. Bagus ini kan? Tadi saya bilang harus dipetik ketika masih muda. Tak boleh ditunggu sampai itu. Ini beli muda kan? Cuma ditaruh ditunggu sampai itu. Iya kan? Kalian kepikiran nggak? Pikiran. Nah itu mulai nakal. Jadi pikirannya mulai mau membantah tentang persepsi saya yang mengatakan nggak boleh beli muda ditunggu sampai itu. Kalau beli masih muda tapi ditaruh ditunggu sampai itu. Nah ini mulai nakal, itu pikiran bagus. Kembangkannya pikiran-pikiran nakal asal masuk akal. Saya beli masih muda, langsung dimakan sama saya. Cuma enggak saya telan, saya tunggu. Yang nggak masuk akal. Jadi seperti itu. Boleh asal langsung dipetik di sana, asal langsung pindah ke pemilikan kepada si pembeli. Itu. Mungkin itu saja sudah selawat. Kalian barusan ada guru? Ada guru? Ada. Mudah-mudahan dimudahkan semua rezeki orang tuanya. Amin. Juga mudah-mudahan kalian dijadikan anak-anak yang membanggakan kepada kedua orang tua. Amin. Bagi bangsa, negara dan juga bagi keluarga kalian masing-masing. Juga mudah-mudahan semua cita-cita kalian dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keberkahan dalam ilmu, hidup dan juga ahli dari kalian yang sudah meninggal. Mudah-mudahan
maafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah.